Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga senantiasa sehat, tetap semangat, dan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang teks diskusi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, menganalisis struktur retorika model teks diskusi, dan yang kedua yaitu bahasa teks diskusi. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu definisi dari teks diskusi. Kalian masih ingat ya? Teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai satu hal. Pendapat tersebut terdiri dari pendapat setuju atau pro dan pendapat tidak setuju atau kontra. Sebuah teks diskusi disajikan dengan memenuhi struktur pembentuknya, yaitu yang pertama yaitu pendahuluan atau isu, yang kedua isi atau argumen, yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, untuk menyegarkan ingatan kalian tentang cara meyakinkan orang lain, maka perhatikanlah teks model yang bertujuan untuk meyakinkan orang dengan satu sudut pandang. Sebagai berikut ya. Silakan kalian menyimak apa yang Ustazah sampaikan. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu, bagaimana kita dapat mengatasinya? Cara terbaik adalah bermain olahraga bagi anak-anak semua usia. Anak-anak perhatikan yang sudah sampaikan tadi adalah bagian dari teks diskusi, yaitu pendahuluan. Saya lanjutkan ya. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Ini adalah pikiran utama dari bagian isi. Pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak setiap hari, dan cara terbaik melakukannya adalah dengan berolahraga. Para ilmuwan sudah menunjukkan bahwa anak yang berolahraga memiliki sedikit masalah kesehatan dibanding anak-anak yang hanya duduk di rumah, banyak menonton televisi, atau bermain video game. Ada banyak jenis permainan olahraga yang dapat dimainkan anak-anak, mulai dari yang tradisional seperti galasin dan lompat tali hingga yang umum seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis, voli, senam, dan bola basket. Bersyukur kita tinggal di Indonesia dapat memainkan semua olahraga tersebut sepanjang tahun. Jadi tidak masalah jenis olahraga mana yang kamu suka atau di mana kamu tinggal, selalu ada jenis olahraga bagi siapa saja. Tidak ada alasan mengeluh merasa bosan. Nah anak-anak, itu tadi yang sudah sampaikan adalah bagian dari teks diskusi, yaitu isi atau argumen. Sudah lanjutkan, masih tentang argumen atau isi. Selain itu, bermain olahraga dalam tim sangat baik bagi anak-anak sebab dapat memperbanyak pertemanan. Mereka juga belajar bagaimana bekerja sama dalam satu tim dan saling membantu. Anak-anak yang tidak berolahraga tidak memiliki kesempatan untuk bersenang-senang dan memiliki banyak teman. Ini menyedihkan. Nah, kalimat yang sudah sampaikan barusan itu juga termasuk bagian dari argumen atau isi. Setelah ini Ustazah akan menyampaikan paragraf yang terakhir ya, yaitu berupa kesimpulan. Sangat jelas bahwa semua anak sebaiknya harus bermain olahraga. Olahraga membantu mereka memiliki teman baru, menjaga kebugaran dan kesehatan,
dan belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Bermain olahraga sangat menyenangkan, jauh lebih baik daripada bosan dan suntuk di rumah. Baik anak-anak, itu tadi bagian kesimpulan. Jadi Josada tadi sudah menyampaikan keseluruhan dari struktur teks diskusi, mulai dari pendahuluan, kemudian isi atau argumen, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk memperdalam, silahkan perhatikan kembali teks diskusi yang lain sebagai berikut. Baik anak-anak, kita lanjut pada bahasa teks diskusi. Penggunaan bahasa yang efektif sangat penting dalam teks untuk tujuan persuasif, khususnya diskusi. Kamu dapat menilai penggunaan bahasamu sendiri untuk tujuan persuasif tersebut dengan memperhatikan hal berikut ini. Yang pertama yaitu audiensi. Apakah bahasa yang kamu gunakan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar? Yang kedua, gagasan. Apakah kata-kata yang kamu gunakan mampu menjelaskan dan menghubungkan gagasan atau argumen serta alasan? Yang ketiga, sarana persuasif. Apakah jelas gambaran posisi atau pendapat penulis dan mencoba meyakinkan pembaca atau pendengar? Yang selanjutnya yaitu kosakata. Apakah kosakata yang kamu gunakan sesuai dengan topik dan konteks tugas? Yang terakhir, kohesi. Apakah kamu menggunakan dengan tepat kata rujukan, kata ganti, konjungsi, dan kata hubung dalam kalimat dan paragraf? Baik, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan terkait bahasa dalam sebuah teks diskusi. Nah, yang terakhir, sebelum menulis sebuah teks diskusi, maka kita harus membuat ancang-ancang terlebih dahulu. Teks diskusi menyatakan pendapat atau meyakinkan pembaca atau pendengar untuk setuju dengan sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, pendahuluan teks diskusi harus jelas dan menyimpulkan pesan utama. Judul tidak kalah pentingnya ya.
maka gunakanlah judul yang menonjol, inspiratif atau kontroversial. Tulisan harus melibatkan emosi pembaca agar berminat untuk membaca teks yang dibuat. Berikut beberapa cara untuk menarik perhatian pembaca. Yang pertama, gunakan judul dengan bahasa yang menarik perhatian. Misal, sekolah tanpa olahraga, penjara fisik. Atau, kita gagal menjaga lingkungan sendiri. Yang kedua, mulai pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Contohnya seperti ini. Haruskah kita berutang terus kepada bangsa asing? Atau apa susahnya membuang sampah dengan benar? Yang ketiga, mulailah pendahuluan dengan bahasa yang syarat dengan emotif. Contoh, sangat jelas warga negara wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak seperti penyewa rumah tidak membayar sewa. Atau seperti ini, lingkungan akan membebani kita jika kita membebani lingkungan tanpa peduli menjaganya. Yang keempat, mulai pendahuluan dengan penggunaan kata ganti personal untuk melibatkan pembaca. Contoh, saya sangat yakin Anda tidak akan setuju dengan gagasan aneh bahwa bla 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 bla. Bisa begitu. Atau Anda pasti sedang bercanda jika berpikir bahwa bla 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 bla. Nah, bisa diawali dengan kalimat seperti itu, yaitu menggunakan kata ganti personal. Yang kelima, mulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Contoh, setiap tahun bertambah jumlah spesies hewan yang masuk dalam daftar hampir punah. Nah, anak-anakku, itu tadi contoh teks diskusi beserta dengan strukturnya terkait bahasa dalam teks diskusi dan bagaimana kita memulai untuk membuat sebuah teks diskusi. Semoga yang sudah sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertemu kembali dalam kesempatan yang lain dengan tema atau topik yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.